Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini kita akan membahas tentang hukum Lavoisier dan persamaan reaksi kimia, terutama adalah dalam penyataan persamaan reaksinya. Sebelum kita masuk pada pembahasan topik, perhatikan gambar berikut. Nah, di situ kita lihat ada pertumbuhan kecambah dari mulai penyiraman, pemberian pupuk, dan sinar matahari. Ya, jadi pertumbuhan itu memerlukan sinar matahari. Pertanyaannya, apakah kita ini sedang membuat kecambah atau menciptakan kecambah atau pertumbuhan kecambah? Berikutnya, di sini ada kayu yang terbakar. Lama-lama kayu ini akan menjadi abu. Dan masanya apakah sama atau beratnya sama kayu dengan abu setelah dibakar? Pertanyaannya, apakah kita memusnahkan kayu? Nah, ini dapatkah sesuatu dari gambar-gambar tadi kita ciptakan dan kita musnahkan? Mari kita bahas mulai dari pertumbuhan kecambah. Jadi ketika biji kecambah itu belum ada, jadi biji kemudian tumbuh, kita beri pupuk, kita beri air, dan terkena matahari, maka dia akan makin besar, gitu ya. Nah, ini sebenarnya kita bukan membuat kecambah ini sebenarnya, tapi pohon ini dari biji kecambah, kemudian pohon ini tumbuh, itu adalah perubahan pupuk yang kita berikan, air, dan sinar matahari yang diterima oleh kecambah. Jadi bukan dia tumbuh sendiri gitu, tambah besar, tapi tumbuhnya itu adalah merubah pupuk, air, dan matahari yang diberikan pada kecambah ini. Kemudian kayu yang dibakar. Nah, kayu yang dibakar, ketika kita membakar kayu, kita sering lihat itu ada asap yang keluar. Kemudian lama-lama apinya padam, kemudian yang tersisa adalah abu. Jadi ada asap, ada abu, selain itu juga kita merasakan panas atau energi. Nah, dari sini sebenarnya kita lihat bahwa tidak ada sebenarnya kayu yang hilang, karena kayu yang dibakar itu berubah bentuk menjadi abu dan gas yang menguap ke udara atau terbang ke udara. Dan yang lainnya adalah berupa panas atau energi. Jadi kalau kita katakan itu zat itu tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan, tetapi zat hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, ini dikenal dengan hukum kekekalan, gitu ya. Kemudian Lavoisier dari hukum tadi, dia tertarik untuk menyelidiki reaksi yang terjadi dalam suatu reaksi kimia dan dilakukan di dalam ruangan tertutup. Ternyata Lavoisier menemukan bahwa massa zat-zat sebelum reaksi adalah sama dengan massa zat sesudah reaksi. Nah, hukum ini itu terbentuk karena rasa penasaran dari seorang ilmuwan Prancis, Lavoisier, untuk menindaklanjuti hukum tadi. Ya, bahwa zat atau kita tidak bisa menciptakan sesuatu dan tidak bisa memusnahkan sesuatu. Nah, kemudian kita lihat pembahasan dari atau uraian dari hukum Lavoisier itu melalui percobaan magnesium dengan klorin, gas klorin menghasilkan senyawa magnesium klorida. Nah, ini adalah data yang didapat dari percobaan. Jadi ini adalah data yang bukan dikarang, tapi dilakukan dalam suatu percobaan dalam ruang tertutup. Kita punya data di sini massa setiap zat dalam gram. Massa magnesium kita lihat ini ada 4 data ya. Kemudian perhatikan juga massa klornya ada 4 data, ada 4 percobaan berarti kan. Kemudian ada juga massa MgCl2 senyawa yang dihasilkan. Ini ada massanya. Kemudian di sini ada sisa
magnesium setelah reaksi, berarti sisanya ini ya tidak ada, berarti tidak ada sisa. Klor juga di sini, ini klornya setelah reaksi tidak ada sisa. Kemudian massa total setelah reaksi, bahwa di masing-masing dulu ya kita lihat di sini. Massa sebelum reaksi yang pertama adalah 3,9. Massa sebelum reaksi pada percobaan kedua adalah 11,9. Kemudian massa zat-zat sebelum reaksi pada percobaan ketiga adalah 26. Dan massa zat-zat sebelum reaksi pada percobaan keempat adalah 19,2 gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada ya keterangan massa sesudah reaksinya. Nah, kemudian di sini adalah massa total sesudah reaksi. Kita lihat yang pertama. Kita bahas sedikit ya, nanti lebih lanjut kita akan uraikan dalam penjelasan lebih detailnya. Pada percobaan pertama kita lihat massa magnesium dengan klor sebelum reaksi itu adalah 3,9. Kemudian massa sesudah reaksinya MgCl2 adalah 3,9 dan tidak ada sisa Mg, tidak ada sisa klor, dan massa total sesudah reaksi adalah 3,9, berarti massa total ini ternyata sama dengan massa MgCl2. Berarti kalau begitu massa total itu adalah massa MgCl2. Kemudian pada percobaan kedua, ini sebelum reaksi adalah 11,9, sesudah reaksi MgCl2 adalah 11,9. Tidak ada zat Mg dan Cl yang bersisa, kemudian massa total sesudah reaksi adalah 11,9. Nah, kita lihat di sini 11,9 sebagai massa total reaksi adalah massa dari MgCl2, karena ternyata sama. Ya. Kemudian pada percobaan ketiga, massa sebelum reaksi adalah 6 tambah 20, 26. Sesudah reaksi adalah 23,8. Di sini Mg-nya habis, Cl-nya tersisa, kemudian massa totalnya 26, gitu ya. Nah, kita lihat bahwa massa total reaksi 26 lebih besar daripada massa magnesium klorida. Kalau begitu, massa total reaksi bukan hanya massa magnesium klorida, gitu ya. Begitu juga yang percobaan keempat. Ya, keempat itu jumlah massa sebelum reaksi adalah 19,2, sesudah reaksi MgCl2 hasilnya itu ya, itu adalah 19. Kemudian ada sisa magnesium 0,2, klornya tidak ada bersisa, kemudian massa totalnya 19,2. Kita lihat lagi di sini, massa total reaksi adalah 19,2 lebih besar dari massa MgCl2, sehingga massa total reaksi 19,2 bukan hanya massa MgCl2. Nanti kita jelaskan. Kita perhatikan, kita akan ambil data satu persatu dan kita jelaskan. Sambil kita sedikit-sedikit menerjemahkan persamaan reaksi ya. Nah, di sini ada Mg dengan Cl, Mg dengan Cl2 itu disebut sebagai reaktan. Dia yang berada zat-zat yang ada di sebelah kiri. Kemudian MgCl2, zat yang ada di sebelah kanan, itu disebutnya produk. Kita ambil data satu tadi, Mg-nya 1 gram, Cl2-nya 2,9 gram. Dari data 1, didapat bahwa MgCl2-nya adalah 3,9 gram. Tidak ada Cl2 yang tersisa, tidak ada Mg yang tersisa, semuanya habis. Jadi total 3,9 adalah massa MgCl2. Massa total MgCl2 itu berarti massa total reaksi. Karena ternyata Mg dengan Cl2-nya tidak bersisa. Jadi hanya massa MgCl2 saja. Dan itu adalah massa total hasil reaksi. Pada data kedua kita punya 3 gram Mg dan 8,9 gram klor. Kemudian didapat MgCl2 11,9 dan ini adalah massa total dari MgCl2 karena Mg dan Cl2 sebelum reaksinya tidak ada sisa. Jadi total sesudah reaksi itu hanya ada MgCl2 sebanyak 11,9 gram adalah sama dengan massa Mg dan Cl2 tadi sebelum reaksi. Nah, di sini kelihatan bahwa massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Jadi hukum Lavoisier berlaku di situ ya. Nah, kemudian kita lihat pada data ketiga, Mg dengan Cl2, Mg-nya 6 gram, Cl2-nya 20 gram. Kemudian diperoleh sesudah reaksi,
MgCl2-nya 23,8 gram. Nah, kalau dilihat tadi dibandingkan dengan awal 26 sebelum reaksi, sesudah reaksinya 23,8. Ini adalah bukan massa total, karena massa total sesudah reaksi masih harus ditambahkan dengan massa Cl2 yang tersisa. Jadi Cl2 yang tersisanya ada 2,2, tambahkan dengan 23,8, sehingga totalnya massa sesudah reaksi adalah 26. Jadi tetap sama dengan massa Mg dan Cl2 sebelum reaksi tadi. Nah, berlaku kan di sini ternyata hukum Lavoisier. Yang berikutnya adalah data keempat. Data keempat kita punya Mg-nya 5, Cl2-nya 14,2 sehingga totalnya ada 19,2. Massa Mg2 sesudah reaksi adalah 19. Nah, ini bukan massa total reaksi karena massa total reaksi harus ditambahkan dengan massa Mg yang sisa. Jadi 19 gram itu adalah hanya massa Cl2-nya saja, produknya saja. Massa total sesudah reaksi adalah tambahkan dengan massa Mg yang tersisa. Jadi total reaksi sesudah reaksi adalah 19,2 gram. Jadi dengan demikian massa sesudah reaksi, karena bukan hanya MgCl2 saja, itu adalah 19,2 sama dengan massa sebelum reaksi. Jadi jelas ya bahwa hukum Lavoisier dalam persamaan reaksi massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Kita akan bahas sekarang tentang persamaan reaksinya. Ya, kita lihat persamaan reaksinya Mg solid. Di sini fasanya padat, solid itu padat. Cl2-nya G itu gas. Kemudian hasilnya adalah MgCl2-nya adalah solid atau lambangnya S. Nah, dalam persamaan reaksi ini, kalau kita bacakan, itu artinya adalah satu atom magnesium bereaksi dengan satu molekul Cl2 yang terdiri dari 2 atom. Jadi kita katakan apabila satu atom magnesium bereaksi dengan satu molekul klorin, gas klorin, maka hasilnya adalah satu molekul magnesium klorida. Itu ya, artinya. Kemudian simbol-simbol dalam persamaan reaksi itu tadi sudah disinggung, yang solid S itu padatan, G itu adalah gas. Nah, di sini tidak ada contoh yang liquid, tapi nanti ada dalam persamaan reaksi ini lambang atau simbol liquid L adalah cairan murni. Kemudian ada lambang Aq atau aqua, itu terlarut dalam air. Ya. Nah, ini adalah awal kita membahas persamaan reaksi, hal-hal yang muncul dalam persamaan reaksi dan artinya, ya. Kalau kita ucapkan. Nah, kita lihat bahwa Mg ditambah Cl2 menghasilkan MgCl2. Ya. Banyaknya atom Mg adalah 1, tadi sudah disinggung. Kemudian banyaknya Cl2 itu 1 molekul, ada berapa atom? Ada 2 atomnya. Kemudian di sini ada 1 molekul MgCl2, atom Mg-nya 1, Cl2-nya 2. Jadi kita harus ingat bahwa yang mana atom, kalau atom itu adalah lambang satu unsur yang berdiri sendiri. Tapi kalau sudah ada lambang yang bergabung, unsur-unsur yang bergabung sekalipun dengan dia sendiri, itu sudah disebutnya molekul, gitu ya. Nah, atom-atomnya kita lihat dari angka-angka yang kecil ini. Angka kecil ini disebutnya indeks. Indeks itu menyatakan jumlah atom. Ya, indeks itu menyatakan jumlah atom. Nah, kalau 1 indeksnya itu biasa tidak dituliskan. Jadi itu artinya adalah 1. Kalau tidak ada angkanya, itu artinya indeksnya 1, artinya adalah atomnya 1. Maka itu ini adalah jumlah atom-atom dalam persamaan reaksi di atas. Nah, efek dari hukum Lavoisier yang mengatakan bahwa massa sebelum dengan massa sesudah itu harus sama, itu mengakibatkan bahwa jumlah atom sebelum dengan sesudah reaksi juga harus sama. Kenapa? Kita ingat bahwa belajar kimia itu adalah seperti membaca novel. Jadi kita ingat bahwa pada saat kita membahas tentang struktur atom, di situ ada lambang atom-atom dengan angka yang kita tuliskan di bawah dan di atas.
gitu ya. Nah, kalau angka di bawah itu biasanya adalah nomor atom, kalau di atas itu adalah nomor massa. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa setiap atom itu punya massa. Karena dalam suatu reaksi itu massa sebelum dengan sesudah reaksi harus sama, itu artinya jumlah atom-atom sebelum dengan sesudah reaksi juga harus sama. Tidak boleh berubah, karena setiap atom punya massa. Nah, pada persamaan reaksi di sini, itu jumlah atom-atomnya sudah sama. Ini adalah persamaan reaksi yang kita sebut secara kebetulan dalam persamaan reaksi ini sudah sama atau setara. Nanti kita akan lihat bahwa, dan kita bahas bahwa tidak selalu seperti ini persamaan reaksinya ya, sudah setara. Nah, ini adalah pernyataan efek dari hukum Lavoisier. Jadi dalam persamaan reaksi itu, jumlah atom-atom sebelum dengan sesudah reaksinya harus sama, karena setiap atom punya massa. Massa sebelum dengan massa sesudah reaksi, kata Lavoisier harus sama. Mari kita lihat persamaan reaksi dari H2 gas tambah O2 gas menghasilkan H2O gas atau uap air. Kita tuliskan masing-masing jumlah atomnya, kita lihat indeksnya ya, 2 berarti untuk H, oksigennya 2, kemudian H pada produk di air itu 2, kemudian oksigennya 1. Kita lihat di sini, ternyata oksigen sebelum reaksi 2, sesudah reaksi 1. Berarti ada atom yang berkurang atau hilang. Nah, ini tidak boleh terjadi, kata Lavoisier. Karena itu kita harus setarakan. Bagaimana kita setarakan? Kita letakkan angka setengah di depan oksigen. Sehingga ketika kita letakkan angka setengah di depan oksigen, jumlah atom oksigennya menjadi berubah. Gitu ya, berubah jadi 1. Karena setengah dikali 2 adalah 1. Nah, sekarang kalau kita lihat, setelah kita meletakkan angka setengah di depan oksigen, jumlah atom sebelum reaksi masing-masing jadi sama. Gitu ya. Tetapi angka setengah pecahan ini menjadi sering tidak disukai gitu ya, karena lebih rumit gitu, melihatnya tidak lebih praktis. Karena itu kita harus kalikan untuk membuat angka setengah itu menjadi bilangan bulat. Dikali 2, kenapa? Kita lihat angka setengah itu di bawahnya angka 2 kan? Maka untuk menghilangkan pecahan ini, maka kita kalikan dengan 2. Jadi persamaan reaksi ini kita kali 2, sehingga di depan H akan kita letakkan angka 2. Ketika angka 2 ini kita letakkan di depan H, maka jumlah atom H yang tadinya 2 berubah jadi 4, karena 2 dikali 2 adalah 4. Begitu juga di depan oksigen yang tadinya setengah, kalau dikali 2 itu menjadi 1. Gitu ya. Angkanya menjadi 1. Nah, di depan oksigen 1, maka jumlah atomnya bukan 1 lagi, tapi menjadi 2. Karena 1 dikali 2 adalah 2. Kemudian, di depan H2O kita letakkan juga angka 2. Karena kalau dikali semua kali 2 ya. Maka H-nya menjadi 4 sesudah reaksi. Kemudian oksigennya jadi 2. Karena 2 dikali 1. Nah, sekarang kita lihat bahwa jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi sudah sama. Kita katakan ini bahwa reaksinya adalah reaksi yang sudah setara. Karena sudah seimbang jumlah jumlah atom-atom sebelum reaksi dengan sesudah reaksinya. Angka-angka yang tadi kita letakkan ya di depan itu disebut koefisien. Ya, harus dibedakan tadi angka yang di bawah ini indeks, maka ini adalah koefisien. Jadi koefisien adalah angka-angka yang diletakkan di depan. Artinya berbeda. Ya, kalau tadi indeks itu menyatakan jumlah atom, kalau koefisien itu menyatakan, kita bisa katakan bahwa persamaan ini dengan kalimat 2 molekul gas hidrogen. Jadi koefisien itu menyatakan jumlah molekul. Ya, bukan jumlah atom tapi jumlah molekul. Jadi kita katakan jumlah molekulnya. Jadi 2 molekul gas hidrogen. Kita ilustrasikan gas hidrogen 2 molekul, ada 2 dalam 1 molekul. Kalau 2 molekul jadi 2, dengan 2 jadi 4 atomnya, ya. Jadi 2 atom yang bergabung menjadi 1 molekul, karena ada 2 molekul berarti ada 4 atomnya.
Kemudian untuk oksigen kita katakan bahwa satu molekul gas oksigen. Jadi kita katakan 2 molekul gas hidrogen bereaksi dengan 1 molekul gas oksigen. Ilustrasi dari gas oksigen kita tuliskan seperti ini. Ya, kita gambarkannya seperti ini. Jadi ada 2 bulatan bergabung. Jadi 1 molekul oksigen itu terdiri dari 2 atom yang bergabung. Nah, menghasilkan 2 molekul air atau uap air karena dia gas. 2 molekul uap air, ilustrasinya adalah seperti ini. Nah, kita lihat bahwa molekul air ini terdiri dari 2 atom O dan 4 atom H. Berarti atomnya sama dengan jumlah sebelum reaksi, gitu kan? Nah, ini adalah ilustrasi dari persamaan reaksi dan arti-arti semua lambang dalam suatu persamaan reaksi. Coba kita lihat untuk persamaan reaksi yang berikut. Cl2 ditambah KBr menghasilkan KCl ditambah Br2. Kita turunkan jumlah atom-atomnya ya, seperti tadi. Nah, ini KBr berarti K-nya 1, Br-nya 1. Sesudah reaksi KCl, Cl-nya 1, K-nya 1, Br2 berarti Br-nya 2 atom. Ya. Ini jelas ya, sudah mudah ya. Nah, untuk menyamakan, karena Br-nya di sini 2, ya kan? Di sini yang masih 1, maka kita letakkan koefisien 2. Sehingga ketika kita meletakkan angka koefisien 2, harga K berubah. Br juga jadi berubah. Karena 2 kali 1, 2. Ya. Nah, ketika 2-nya berubah ini, Br-nya sama. Sebelum dengan sesudah, tetapi K-nya berubah. Tidak sama. Karena itu, kita letakkan koefisien 2 di depan KCl. Sekaligus untuk menyetarakan KCl. Karena Cl sebelum reaksinya 2, sesudah reaksinya 1, gitu ya. Berikutnya jadi Cl-nya juga 2, K-nya juga 2. Sehingga semua atom-atom sebelum dan sesudah reaksi dari contoh persamaan reaksi di atas sudah setara, gitu ya, dengan cara meletakkan koefisien di depan zat yang belum setara. Nah, demikian penjelasan tentang hukum Lavoisier dan persamaan reaksi. Sampai jumpa lagi pada pembahasan materi-materi selanjutnya. Tetapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, subscribe, dan tekan loncengnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.